Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Infinix Smart 10 Plus. Udah lama banget ya, sejak terakhir kali saya ngebahas HP 1 jutaan. Yang udah lama ngikutin channel ini juga mungkin masih inget, dulu tuh saya sering banget ngebahas HP-HP yang harganya 1 jutaan. Banyak juga yang udah subscribe channel Gadget Gaul, karena ya saya tuh sering banget ngebahas HP-HP-nya Infinix. Ya emang punya daya tarik di harga segitu. Dan akhirnya sekarang saya dapat kesempatan lagi buat nyobain salah satu HP keren dari Infinix. Ya, ini dia Infinix Smart 10 Plus. HP yang menurut saya cukup menarik ya. Ini harganya di 1,5 juta, atau kalau kita cek di pasaran atau marketplace itu bisa dapat di harganya tuh di bawah itu lagi. Tapi yang menarik ya, dengan harga segitu, desain HP ini tuh diperhatiin banget. Terus kalau kita ngelihat spesifikasinya juga, menurut saya sih masih cukup oke ya buat dipakai kebanyakan orang untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi apa benar kata orang-orang kalau HP-HP-nya Infinix tuh cuma manis di awal doang? Yuk kita bahas. Oke, ini dia box dari Infinix Smart 10 Plus. Untuk isinya juga cukup full team ya, alias paket komplit. Selain ada HP-nya, di sini ada bonus hard case, terus kitab-kitab, yaitu buku panduan dan kartu garansi. Ada SIM ejector, dan gak ketinggalan ada chargernya di 18 watt. Jujur, gak banyak HP 1 jutaan yang punya tongkrongan asik. Kalau nggak tebel karena baterainya segede gaban, biasanya ya pilihan warnanya gitu-gitu doang. Belum lagi kalau kita ngomongin soal desain bodi belakang nih. Biasanya kan HP-HP 1 jutaan itu saling mirip-mirip ya, karena saling ngejiplak satu sama lain. Nah, ngeliat Infinix Smart 10 Plus ini berasa kayak time travel ke masa depan. Lihat aja nih, bodi belakangnya, bentukan kamera belakangnya. Ini tuh sekilas ngingetin saya sama bocoran desain HP buah-buahan yang bentar lagi bakal nongol juga. Terus desain two-tone yang beda finishing ini juga cukup familiar ya. Dan yang paling menarik sih susunan kamera belakang ini. Ini tuh dibikin horizontal dan ditaruh di paling atas kayak gini. Bisa aja nih Infinix curi start duluan sebelum si HP buah-buahan itu ngeluarin versi resminya. Untuk pilihan warnanya juga lucu-lucu banget ya. Yang saya pakai ini warnanya iris blue. Ini warna birunya tuh nggak yang tipikal gonjreng norak gitu, nggak. Tapi lebih lumayan bikin salfok sih kalau kita bawa ke tongkrongan gitu. Dan selain iris blue, ada juga warna-warna lain yang tetap ngasih feel kayak HP mahal ya. Ini ada warna titanium silver, ruby red, dan juga sleeky black. Nah, efek mahal ini tuh kelihatan dari permukaan bodi belakangnya tuh yang dibikin ngedoff. Terus ada semacam layar tambahan yang kayak berasa ada efek-efek kena pasir gitu ya. Dan nggak cuma itu aja sih, saya juga suka banget sama desain two-tone ala-ala HP buah di Infinix Smart 10 Plus ini. Terutama kalau kita ngeliatin bentukan rumah-rumahan kameranya ya, atau housing kameranya. Jadi di sini tuh ada semacam lapisan tambahan lagi yang dibikin ala-ala kaca. Dan ini tuh nggak nyatu sama body ngedoff di bagian belakang ini. Untuk BAM kameranya sebenarnya kelihatan cukup menonjol ya, tapi kalau kita taruh di meja yang datar, ini masih lumayan rata kok. Jadi nggak bikin efek ceklek-ceklek kalau kita taruh di atas meja gitu. Saya suka banget sama desain kameranya yang ternyata dibikin minimalis ya, dan nggak banyak gimmick yang nggak penting gitu. Dan sebenarnya ini tuh agak jauh sama DNA HP 1 jutaan yang biasanya tuh banyak tulisan, banyak ornamen, dan kesannya tuh jadi rame banget. Bahkan saya tuh sampai nggak ngeh ya kalau ada logo Infinix di bodi belakangnya ini. Karena ya tulisan Infinix-nya, font Infinix-nya, itu tuh dibikin nyaru ya, alias dibikin ngeblend sama warna dari bodi belakangnya. Kayaknya tren HP flat itu masih lanjut ya di 2025. Dan menurut saya sih Infinix ini cukup perfect buat eksekusi tren flat yang hitungan itu masih enak dipegang. Nah, kalau kita ngeliat di frame sampingnya, ini desain flatnya emang cenderung cukup tegas ya. Tapi di beberapa titik itu masih tetap dibikin melengkung. Kelihatannya sederhana ya, tapi kalau sampai salah eksekusi di bagian ini, tangan kita tuh jadi berasa nggak nyaman sih. Karena ya frame-framenya tadi tuh cenderung lebih tajam. Dan ujung-ujungnya kalau udah kayak gitu, ya kita bakal cari casing gitu yang lebih enak supaya gripnya juga lebih nyaman. Ya sayang aja gitu, kalau warnanya udah cakep, terus desain HP-nya udah kelihatan premium, tapi ya ujung-ujungnya semuanya ditutupin sama casing. Nah, saya sendiri tuh tipikal orang yang lebih suka pakai HP ya polosan kayak gini ya, nggak pakai casing gitu. Biar bisa ngerasain kalau HP yang baterainya 6000 mAh itu ternyata masih punya bodi yang setipis ini. Dan bahkan Infinix juga masih sempet-sempetnya naruh port audio atau port jack audio 3,5 mm di bawah sini ya. Dan itu gak jadi alasan buat ngilangin port Legend ini demi bodi HP yang tipis.
Tanpa casing pun saya juga nggak terlalu insecure ya kalau amit-amit HP-nya merosot jatuh, kebanting di lantai atau jatuh dari meja. Karena Infinix sendiri udah nguji daya tahan HP-nya ya dan mastiin semua fungsinya tuh tetap normal meskipun HP-nya udah jatuh atau kebanting. Nah, klaimnya mereka sih HP ini tuh masih aman-aman aja ya, andai jatuh dari ketinggian 1,5 meter dan udah di drop test sebanyak 25.000 kali. Gokil kan? Nggak cuma itu doang, bodinya juga udah nggak alergi lagi sama yang namanya debu atau basah-basahan. Karena ya HP ini udah ngantongin sertifikasi IP rating IP64. Yang artinya Infinix Smart 10 Plus ini masih cukup aman andai kena percikan air atau gerimis hujan. Tapi yang perlu diapresiasi di sini bukan cuma soal tahan cipratan airnya aja ya. Infinix sudah ngasih layar yang bisa dibilang cukup presisi meskipun tangan kita tuh lagi kondisi basah atau berminyak. Jadi mau tangan habis kena hujan atau habis nyuci piring, kita masih bisa swipe atau scroll-scroll layar dengan sangat-sangat normal. Bahkan HP-HP yang harganya di atas Infinix Smart 10 Plus ini belum tentu punya skill layar yang kayak gini. Untuk prosesor, HP ini pakai Uni SoC T7250. Ini skor Antutu 10-nya bisa dapat di kisaran 270 ribuan. Dan untuk 3D Mark Wildlife Trace, skor stability-nya juga sangat-sangat bagus ya, 99,1%. Yang artinya performa HP ini tuh bisa dibilang sangat-sangat stabil. Nah, yang menarik, prosesor ini juga udah ngantungin sertifikasi 40 Egmont TUV Fluency, yang artinya pemakaian HP ini tuh masih tetap kerasa mulus sampai 4 tahun ke depan. Untuk game, Mobile Legends udah kebuka di settingan HD 60 fps, dan untuk PUBG Mobile, dia udah bisa jalan di settingan Smooth Ultra alias 40 fps. Banyak HP di harga segini tuh RAM-nya cuma 6GB, bahkan ada yang 4GB. Tapi ya kalau buat jangka panjang sih, Infinix Smart 10 Plus ini udah cukup banget ya, karena dia RAM-nya udah 8GB. Selain 8GB, ini teknologinya udah pakai LPDDR4X ya, yang performanya cukup ngebut buat HP yang harganya 1,5 juta. Untuk storage-nya emang cuma 128GB ya, tapi menurut saya sih segini udah aman karena Infinix tuh udah nyediain slot microSD yang bisa top up memori tuh sampai kapasitas 2 tera. HP ini punya dua kamera ya, kamera belakang dan kamera selfie. Untuk kamera belakang ini resolusinya 8 megapiksel, bukan lensanya di f2.0, ukuran sensornya di 1,12 mikron dan ini udah autofocus. Sementara kamera depannya ini di 8 megapiksel dengan bukaan lensa di f2.0, ukuran sensornya di 1,12 mikron, tapi yang ini bedanya dia tuh fix focus. Nah, yang menarik, kamera belakang HP ini tuh udah bisa ngerekam video sampai resolusi 2K 30 fps. Agak segini tuh agak jarang ya, terutama buat HP-HP yang harganya 1 jutaan gitu. Karena ya rata-rata harga segini paling cuma bisa mentok sampai Full HD doang. Bahkan ada satu HP yang rilis tahun ini harganya hampir 3 juta, itu cuma bisa ngerekam resolusi Full HD doang. Terus dipakai buat ngevlog juga udah bisa rekam 2K 30 fps. Nih, menarik sih, angkanya lumayan tajam ya buat HP 1 jutaan. Kalau saya pakai sambil jalan, backgroundnya masih kelihatan cukup jelas ya. Gedung juga. Infinix Smart 10 Plus ini punya baterai yang cukup banyak ya. Ini kapasitasnya 6000 mAh, yang artinya udah di atas rata-rata HP lain yang biasanya tuh cuma 5000 mAh. Dan baterai segini tuh udah cukup aman lah dipakai 1 harian penuh. Ini saya pakai dari pagi ya, berangkat kerja itu posisi full 100%, dan malam pulang kerja itu baru ketemu colokan lagi. Ya paling yang perlu agak sabar sih ngecasnya ya, karena chargernya ini cuma 18 watt aja. Artinya kita butuh waktu 2 jam lebih buat ngisi sampai penuh lagi. Bagian yang sering di skip di HP 1 jutaan tuh biasanya di sensor ya. Sensornya tuh sangat-sangat minimalis. Tapi di Infinix Smart 10 Plus ini tuh sensornya bisa dibilang cukup full team. Selain ada gyro, di HP ini juga punya sensor orientasi yang lumayan kepake ya buat harga 1 jutaan. Nah, enaknya kalau HP itu punya sensor orientasi, kalau kita pakai buat navigasi di Maps itu jadi lebih jelas arah kompasnya kemana. Dan ini tuh cocok banget buat teman ngebit abang-abang ojol. Ya, megang Infinix Smart 10 Plus ini tuh bikin saya jadi mikir, seriusan ini HP harganya 1,5 juta? Rasanya tuh kayak lagi pegang prototipe iPhone 17 masa depan ya. Garis desainnya sleek, finishnya premium, bener-bener gak nyangka sih ada HP secakep ini di harga 1 jutaan. Dan dari sisi spek juga masih cukup aman ya buat dipakai sehari-hari selama beberapa tahun ke depan.
Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat kita-kita yang masih penasaran sama Infinix Smart 10 Plus. Nah, untuk mencari spek lengkap dan link pembelian smartphone ini seperti biasa, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.